Kalau misalkan lo udah nonton video gua kemarin yang U-Series, ini tersangka utama nih di belakang U-Series nih. Orang tuh nggak banyak yang tahu lah. U-Series itu siapa gitu? Apa gua doang nih yang kurang literasinya nih ya kan? Bukan karena ngehindar kan lo ya? Sebenarnya ngindar juga sih. Belum siap diajakin podcast bareng kayak gini nih. Aduh ya Allah, ini thank you banget lo udah mau lo ikutan podcast sama gua ya kan. Ini jujur ya. Satu dari sisi penasaran, tapi sebelum nanya-nanya lebih lanjut lagi tentang U-Series, gue tuh pengen komplain sebenarnya Om. Kenapa tuh? Pengen komplain, gue langsung masuk dari komplainnya loh Om. Oke. Badan masih belang Om, gara-gara U-Series 300 kemarin. Ya Allah panasnya, itu matahari ya kan. Emang nggak bisa gitu 300 kilo pakai tarup gitu kan? Nah, itu bisa tuh nanti. Siang aja biar nggak repot. Nanti mungkin next jersey-nya lengan panjang. Menarik tuh, bener. Panjang. Tapi Bener. di internasional nggak ada jersey lengan panjang. Waduh, Rata-rata yang kompetitif pakainya lengan pendek. kita kan levelnya kan masih Inter Depok Om. Iya. Tapi kan belang jadi kelihatan, oh gua habis 300 Habis nih 300 belang, gila. gitu. Bangga loh. Iya bangga. Gue nunjukin padahal gue kagak goes. Aduh, Om, tapi Nah, sebenarnya lo kalau nggak ngurusin para goeser lo ngapain cuy? Lo kesibukan lo tuh apa sehari-hari? gue jurnalis, penulis, sama soal ayah, suami, punya oke, anak penting. gue. Paling itu sih. Tapi kerja karena nggak ada yang ngurusin ya. Dalam artian pesepeda tuh harus ada yang ngurusin, harus ada platform. Makanya ya udah kita sama-sama kebetulan lagi ada di Depok, kita bikin di Depok. Gitu. Berarti U-Series udah berapa tahun sih? Kalau U-Series sendiri itu udah masuk tahun ketiga ya. Dan U-Series sendiri udah masuk tahun ketiga. Kalau kegiatan-kegiatannya sih memang udah dari 2022. Ini janji yang saya baru tepati di tahun 2017 waktu resepsi pernikahan. Hah? Serius. Jadi resepsi pernikahan itu dihadiri sama teman-teman pesepeda Depok, komunitas Oh iya? komunitas Bober Depok saat itu pakai jersey banyak teman-teman tahun 2017. Mungkin Om Anthony, teman-teman yang lain waktu itu hadir di resepsi pernikahan. mulai dari nama deh U-Series tuh gue penasaran. Artinya apa sih U-Series? Nggak ada Depok-Depoknya gitu. Nggak ada. Ya lo kan janji lo kan sama komunitas Depok. Iya. Tiba-tiba U-Series. U tuh apa ujung berung tuh U tuh U gitu ya kan. Nah, kalau tadinya ada nama Depoknya, Depok 100 kilo. Awalnya tuh tahun 2024 ya, berarti 2024, Februari 2024, kita bikin nama Depok 100 kilo. Depok 100 kilo. Jadi next Depok 120, Depok 150, Depok 300. Tadinya seperti itu. Nah, dalam perjalanan ini anak gue nih, anak gue lagi suka nonton Ultraman. Terus Oke. ke salah satu mall di Jakarta Barat ada pameran Ultraman saat itu di salah satu mall di Jakarta Barat. Ultraman gitu, Ultraman series. Terus bikin booth ini. Ternyata Ultraman itu pemeran utamanya naik sepeda. Oh iya. Serius, pemeran utamanya naik sepeda. Dan gue baru tahu dari cerita guru anak gue tuh cerita gue Ultraman. Karena kerjanya itu berangkat pakai sepeda. Nah udah Ultraman series. Oh kan ini kan Ultra Cycling ya. Oke, masih. Iya, masih Ultra masuk Cycling ya. Series gitu. Tapi kita akronim aja U-Series biar mudah diingat gitu. Jadi, Tadinya kan akronim Ultra Cycling Series gitu. Oke. U itu berarti memang ada artinya ultra lah ya. Tadinya, ultra. tapi kita coba mengeneralisasi aja U-Series aja gitu apa. Tapi memang dari awal itu lo sudah kepikiran buat apa bentuk trilogi karena jujur ya, ini ada satu yang menurut gue menarik banget sih sebenarnya sih. Masalah medal lah ya, masalah medali ya. Iya. Medali itu kan, medali lu tuh lucu lah buat gue sih, nyambung gitu ya. Meskipun gue kesel banget, gue yang 100 gue gak punya lagi gue. Tapi bisa disambung gitu ya kan. Lo memang dari awal tuh memang sudah langsung mikirin, wah ini harus trilogi nih atau apa gitu. Udah bikin tuh master plan sampai 2030. Kejauhan sampai 2030. Nanti kenapa trilogi? Kita
gue pribadi ya selalu percaya tuh kalau gue bertahap aja. Jadi pelan-pelan tapi continue. Kan kita road endurance kan. Ketahanan tubuh tuh kalau lu pelan-pelan tapi nyampe juga. Makanya tahapannya kan sedikit sekali, 100 naik 20 kilo, naik 30 kilo, 150, naiknya dikit. Kemarin nggak dikit dari 150 ke 300, Pak. Nah, sederhana, lu bisa nyusahin 150 dalam sehari, 2 hari bisa dong 300. Iya sih. Gitu. Itu hitungannya sih. Jadi, kenapa kita naiknya tipis-tipis untuk membangun kepercayaan diri pesepeda untuk yang mau serius ke dunia ultra, gitu aja. Jadi udah berjalan hampir 3 tahun ya? Hampir berjalan 3 tahun. Nah, nanti yang tahun 2026 ini berarti series ketiga ya, yang triloginya. Series ketiga. Yang Oke. trilogi. Tunggu dulu. 2026 series ketiga. Series ketiga. Terakhir itu maksudnya series ketiga itu berarti dari Trilogi. awal lagi nih, dari awal 100 Dari awal lagi, lagi, 120, 100, 150. Oh, iya. oke. Medal baru lagi nih berarti. Medal nih. baru lagi. Waduh, Yosan lagi nih gue Iya, koleksiin. koleksi medali lagi. Gitu. Rute nih kan apa ya memang sih meskipun namanya U Series Depok, rute itu kan nggak seputaran Depok lah ya. Yes. Kemarin itu aja sampai ke ya Jakarta juga kena, terus Timur juga kena, Jakarta Iya. Timur ya kan. Yang paling pusing dari bikin event kan sebenarnya kan salah satunya bikin rute nih Om. Iya, Ya betul. kan. Kalau lo plannya udah 2000 dari sampai 2030, rute tuh juga udah mulai kegambar atau gimana nih Om? Jangan di-spill sih, maksud gua. Rute udah kegambar yang 300. 300 kemarin. Yang 300. Kalau yang 100 yang trilogi kita kan menyesuaikan sama sponsorship dan checkpoint. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk secara gambaran ada area-area yang kita hindarin karena kayak banyak kendaraan besar, terus nanti kedepannya juga kita yang tanjakan atau elevasi kita kurangin seperti itu. Kenapa? Bisa ya? Biar lebih cepat selesainya sih, lebih cepat. Soalnya nggak ada COT ya? Iya, biar lebih cepat selesainya. Biar gitu. panitia lebih cepat pulang ya? Biar cepat pulang. Capek juga lama. Enggak lah. Buat gue itu salah satu trademarknya U-Seri lah. Kita ditungguin sama panitia. Kemarin aja gue selesai malam ditungguin sama panitia, ya kan? Sebenarnya sih udah mau pulang. Ya, sebenarnya Aku udah diomongin pulang. aja di YouTube. Ya kan, panitia nggak nungguin nih. Aduh, ya Allah. Iya itu makanya tanpa COT awal-awal jujur ya, waktu awal-awal bukan mendeklarasikan kita akan ngadain event 100 kilo tanpa COT, ditertawakan. Ini Oh, iya? bukan event, bukan ini banyak lah selentingan, bukan nyinyiran ya. Kita kan mendobrak cara main gitu, main. Tapi kita tanpa sadar kita lagi ngebuat sistem gitu. Oke. Kenapa? Nggak semua sekuat Om, nggak semua sekuat ABCD yang udah terbiasa ultra. Nah maksudnya U Series tanpa COT ini, ayo kita tungguin sampai garis finish. Yang penting lu finish. Mau, karena kami percaya catatan waktu itu bisa diperbaiki di kemudian hari. Betul. Karena ini bukan race, gitu. Nah ketika, gue mampu lu 100 kilo, besok ikut lagi 120, besok ikut 150. Nah bahkan ada peserta U Series yang awal dia ikut dunia ultra dari U Series. Oh iya? Banyak. Awal-awal? Gitu. Wow, impact-nya segitunya Om ya? Iya, karena mungkin dia ngebangun rasa pedenya dulu ya di awal ya. Gini deh, kita mau mulai nih, baik mau jalan itu kan dia percaya diri karena ada yang mendampingi agar dia bisa berjalan. Nah, ketika kita mau ikut dunia ultra, udah mau menakutkan tuh COT untuk yang baru ya, untuk yang baru. Nah, dengan tidaknya ada COT, menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Tapi juga bingung juga nih, udah bilang nggak ada COT tapi masih kompetitif. Kayak kemarin kan yang 300 masih kompetitif. Ya pasti lah Om, itu kan ada ego tersendiri Om. Gue juga sama Om. Aduh, meskipun ya gitulah. Gimana dong? Kayaknya tuh jangankan ya pas goesnya, pas nuntun aja ada yang kompetitif Om ya kan. Gila, masa gue tuntun terus tiba-tiba disusul gitu kan Om duluan. Kan sama-sama nuntun kita, kurang kompetitif apa itu? Sampai ada yang nggak bisa tidur besoknya event. Serius itu kan? Tapi ya sih, emang banyak lah cerita. Tapi gue nggak nyangka ya kalau misalkan ya U Series itu impact-nya
buat sebagian orang tuh ternyata buat ke ajang yang lebih serius lagi ya kan. Iya, dan kita baru tahu itu kemarin pas penyelenggaraan 300 bahwa saya berterima kasih juga nih buat para orang tua yang sudah mempercayakan anaknya ikut U-Series. Banyak, nggak banyak lah, ada beberapa peserta U-Series yang akhirnya mereka jadi atlet sepeda Oh iya. di Depok. Yang paling muda peserta U-Series ada yang ikut umur berapa? Kemarin tuh 15 kalau nggak salah. 15 ya? 15 yang 300 ya? Oh, 300 yang kilo. 300 iya. Oke. Kan makanya cuek aja soal kemampuan nanti teknis, yang penting percaya diri sama mental. Karena ngebangun mental itu yang sulit. Ya di luar dari sisi penyelenggara event, ada sisi komersialnya gitu ya. Tapi kok kayak ada, ya nggak tahu ya, asumsi gue kok lo kayak ada rasa tanggung jawab, sedikit tanggung jawab gitu untuk entah itu ngembangin potensial dari si pesepeda atau dari si komunitasnya sendiri atau apa. Ini nggak tahu, gue cuma ngerasanya Pencitraan aja kali ya. mungkin penceritaan, Nggak. tapi nggak apa-apa. Positioning sih gitu. Positioning. Positioning. Banyak yang udah level pro, terus nggak ada yang bermain di level entry itulah, level dasar. Sekolah dasar nggak ada nih, sekolah dasar. Ya udahlah, gua bikin ya. Ngapain? Gitu. Kenapa Bikin repot-repot? series. Kenapa? Karena dengan adanya event yang ramah gitu untuk pemula berkelanjutan, jadi akan menumbuhkan atlet-atlet potensial. Akhirnya kita nemuin kan, wah ini potensial nih. Itu manifesto juga kan buat kontingen Depok khususnya. Nah, semakin banyak orang tua, kayak kemarin tuh orang tua akhirnya, oh ini bisa nih, panitianya menunggu terus dicek rutin berkala. Jadi gue percaya tuh sistem yang ngebentuk atlet berkembang. Potensi banyak, tapi kalau sistemnya buruk juga tetap aja nggak berkembang tuh potensi gitu. Ya udah, kita tetap mengkritisi, tapi kita juga ngasih solusi. Yuk, kita udah ngebuat nih sistemnya, tinggal kasih aja katalognya seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong ya spesifik Depok ya, ada dukungan nggak sih Om dari Pemkot? Nggak apa-apa, boleh dijawab, boleh. Aduh. Ini di YouTube lagi ya. Ya kan nggak ada yang nonton. Iya. Dukungan ya. Bukan hanya pemerintah Kota Depok, ada banyak pihak yang mendukung kegiatan ini. Mungkin nanti 2030 ini akan berkembang lebih pesat. Karena kenapa? Akhirnya 300 kesampaian juga gitu. Hal-hal yang dianggap tidak mungkin jadi serius. Benar. Dan requestnya juga akhirnya udah banyak lagi ya, nggak ngomongin cuma 300, udah mulai banyak kan yang request tambah dong gitu. Iya, nggak ada habisnya ya, karena nggak ada COT. Itu mau ngerjain panitia. Atau mungkin kan juga menambahin juga tuh mungkin ya, tapi lo kan terbuka dong untuk input, entah mungkin dibikin juga dong yang seri kompetitifnya, mungkin yang ada COT-nya atau apa. Nggak nutup kemungkinan dong. Nah nanti di seri trilogi nanti nih, Waduh. bocoran nih. Kita ngelihat pas setiap penyelenggaraan, kita tidak menjanjikan hadiah. Nggak ada tuh hadiah. Tapi kita apresiasi lu seserius itu gitu dalam event ini. Latihannya kan di grup WhatsApp grup aja, latihan, laporan latihan. Pak, saya ngalamin juga latihan. Akhirnya kita tetap tanpa COT, meskipun nanti akan ada terpisah chip time atau catatan waktu untuk kualifikasi peserta. Jadi tetap ada, bukan race ya jatuhnya. Ya gue bingung ya membahasakan antara race atau bukan, tapi nanti ada perankingan. Jadi dalam trilogi siapa nih juara umumnya? Oh gitu. Gitu. Jadi di akumulatif dalam trilogi ini siapa juara umumnya gitu. Umumnya. Oh wow. Jadi nanti yang berhak mendapatkan jersey emas, perak, perunggu, jersinya cuma satu, cuma dia doang yang pakai. Nggak apa-apa nih, langsung di spill nih Om. Iya, nggak apa-apa. Tapi kita tetap dari awal kita tidak menjanjikan hadiah, meskipun pada pelaksanaan ini nanti ada hadiah gitu dari sponsor. Kenapa? Ya kita bukan adu saling jago, adu saling kuat. Sama kayak peserta kemarin, Om Arman, Om Marwan, Om Bornes yang juara 1, 2, 3, 300 kilo.
mereka nyampe finish. Ya. Selisihnya memang 2 menit, itu interval waktu cukup jauh ya. Jam berapa tuh waktu itu? Jam 10-an deh kalau nggak salah. Jam 10 ya, ya beda 2 jam sih sama gue, Iya, tapi gue hari berikutnya. Hari berikutnya. Nah, itu mereka ngobrol, gitu, sharing. Akhirnya, tercipta nih suasana kompetitif yang harmonis, gitu. Jadi, mungkin kedepannya PR kita akan ngebuat yang lebih dinamis lagi, ada fasilitas untuk yang mau kompetitif, tapi tetap kita mempertahankan tanpa batas waktu itu. Yang nyoba 100, nyoba 120, ya karena jujur ya, kayak istri gue pun juga pengen gitu ya kan. Pengen dong nyoba 100 tapi nggak pengen dikejar-kejar waktu misalkan ya kan. Oh tenang aja, kita 2 hari juga ditungguin sama panitia, ngomong kayak gitu ya kan. Buat mengakomodir itu kan. Nah, tapi nggak 2 hari juga sih. Ya pokoknya diakomodir sama panitia, gue udah catet ini. Oke, untuk mengakomodir itu, tapi ada juga untuk mengakomodir yang di level memang orang lebih ke kompetitif gitu ya kan, tapi pengen di areanya U-Series. Iya. Jadi lebih ke pengembangan sih ya, lebih pengembangan. Ini mimpi kami bahwa nanti tuh ada atlet-atlet yang benar berlisensi sebagai atlet produktif itu hadir kompetitif di U-Series. Gila ya. Nih U-Series sudah U-Serious nih, biasa serius ini ya. Iya. Mudah-mudahan kita sih kalau gue pribadi ya sebagai penghobi gitu ya, yang sangat-sangat gue pribadi harapkan, dan gue yakin banyak lah teman-teman penghobi gue juga sangat-sangat mengharapkan keberlangsungan sih Om, lebih ke kontinuitas ya kan. Kadang-kadang kan pernah ikut event sekali, tahun depan atau ini udah nggak ada lagi, terus tungguin udah nggak ada lagi, dan banyak tuh event-event seperti itu. Menurut gua hampir 3 tahun ya Om ya, 3 tahun dan lu sudah punya plan sampai 2000 sekian. Gue sih nggak berharap banyak lah, berharapnya di 2026 ini trilogi beneran jalan, terus preparation mulai buat 2027. Kayaknya tuh udah seneng banget lah. Udah gimana ya, buat kita tuh ada tempat buat ikutan ngumpul bareng event sengsara bareng-bareng tuh, kayaknya itu di situ tuh momen-momen menyenangkannya tuh ada di situ gitu loh. Ya kita juga terima kasih juga buat teman-teman pesepeda yang sudah percaya ikut U-Series. Kita ekspektasi kita nggak nyangka gitu pesertanya yang ikut bukan hanya yang mau mencoba, bahkan yang udah ikut event-event ternama ikut juga gitu dalam acara U-Series. Tapi kita sebagai penyelenggara mesti mengakomodir nih teman-teman yang sudah memiliki sudut pandang berbeda gitu. Ya udah akhirnya berkembang nanti di trilogi itu. Kapan tuh mulai Om? Trilogi 100 kalau tidak ada halangan sih hari Minggu di bulan Juli. Minggu ya. Jadi Minggu. Semester genap kita akan mulai trilogi. Jadi tetap bertahap 100, 120, 150. Biasanya jaraknya tuh berapa bulan tuh? Kalau Juli itu berarti masih bulan. punya. Per 2 bulan. Per 2 bulan. Jedanya 2 bulan karena nanti di jeda sebulan itu kita akan kayak ngumpul atau west private lah ya, private. Kalau nggak ada halangan. Om, boleh nggak sih spill? Ya tadi kan sudah didukung dengan penuh ya oleh Pemkot Kota Depok ya kan. Terus kalau komunitas juga yakin lah, apalagi komunitas Bike to Work Depok juga full support ya kan. Selain itu Om, yang support di U-Series ini bukan sponsor ya, maksudku yang benar-benar support untuk mensukseskan U-Series ini siapa sih Om kalau boleh tahu Om? Sebenarnya sih peserta ya sama agak terharu nih official U-Series. Kita sama-sama berangkat dari kepercayaan bahwa kita bisa berdampak dari hal yang kecil. Gitu. Mungkin nggak, kalau tanpa ada official yang seloyal mereka gitu, dan mereka bisa ngomelin gua sebagai ketua, gila, udah capek diomelin. Kita bisa beradu argumentasi untuk sekedar seremoni pengalungan medali, hal-hal receh seperti itu kita diskusikan sampai adu argumentasi. Dan itu yang ngebuat gue berterima kasih sama official U-Series. Kenapa? Bahwa mereka mau
acara ini benar-benar sedemikian rupa rapinya gitu, bukan asal aja gitu. Seperti rekap dan lain-lain. Itu kita selalu diskusi, bahkan ya hari H aja selalu gue diomelin tuh sama Yuseris, jaga penampilan lah, jaga inilah gitu. Banyak. Masa? Iya, serius. Ya intinya itu sih, selain dari dukungan sponsorship dan lain-lain, tanpa ada dukungan dari official ini nggak berjalan. Dan balik lagi ke peserta. Ya. Kalau nggak ada teman-teman pesepeda yang percaya asik nih U-Series, Ya. yang nggak akan berkembang sampai nanti ini penyelenggaraan yang ke-9 kali berarti. Bener. Gitu. 9 ya. Ya, nanti nih yang trilogi yang bulan Juli itu adalah penyelenggaraan yang ke-9. Oke. Trilogi, gue ingetin lagi nggak apa-apa ya Om ya, Nggak buat apa. diri gue sendiri ya. Trilogi itu berarti ada 100, 120, 150. 150. 100, 120, 150 dan konsepnya sama tuh ya, nggak pakai Konsep yang sama. COT ya. Nggak pakai COT. Wih. Tapi ada pengembangan nih. Oh iya, nanti kita tunggu pengembangannya Iya. apa ya. Ada Nanti kita tunggu pengembangannya apa ya kan. Ke depan ini karena pengembangan ya. Teman-teman nggak akan menyangka nanti event trilogi ini metodenya yang diterapkan berbeda sama penyelenggaraan sebelumnya. Yang mau kompetitif ini tempatnya, yang mau pemula ini tempatnya. Waduh. Gitu. Yang Juli mau ya? nyoba ranking ini tempatnya. Juli itu bentar lagi loh Om. Juli Ini bentar Mei, lagi. Juni, Juli 2 bulan lagi ya kan. Karena kenapa? Buat yang udah subscribe YouTube ini, mohon doanya, kita akan ngebuka U-Series Academy. U-Series Academy. U-Series Academy untuk mengakomodir teman-teman yang anaknya atau saudaranya yang mau jadi atlet kategori road bike khususnya. Batasan umur berarti di bawah 21 ya? Di batasan 21. Tapi kalau misalkan umur 60 mau ikut nggak apa-apa, tapi Oke. nggak mungkin jadi atlet. Oke. Gitu ikut. Sehat, jadi sehat lah ya? Jadi sehat. Minimal jadi jadi sehat ya. seperti itu. Jadi di akademi ini nanti ada kita pakai roller gitu, latihan pelotonan dan banyak hal yang untuk diproyeksikan menjadi atlet. Tunggu tuh, akademi jadi belajar gitu? Jadi belajar gitu. Jadi Jadi sebelum eventnya setiap hari Minggu nanti di Balai Kota atau di depan Polres Kota Depok kita latihan bersama-sama. Terus ada latihan lari, latihan renang, dan pokoknya metode sport science tentang road bike kita akan terapkan di U-Series Academy itu. U-Series Academy ya? U-Series Academy. Itu khusus untuk warga Depok kah? Ini terbuka untuk seluruh warga Indonesia. Asik. Jadi Ke Depok gampang tinggal naik kereta di tuh. Depok tinggal naik kereta Bekasi atau apa, nanti juga mendapatkan lisensi. Oh iya? Serius. Ini lagi penyelesaian administrasi. Jadi kami berharap yang mau serius jadi atlet itu bisa diakomodir dengan lisensi tersebut untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang berlisensi ICF. Berlisensi ya? Yes, gitu. Berarti nanti kalau memang warga Depok ya berarti nanti targetnya menjadi kontingen Kontingen atlet Kota Depok ya. Tapi boleh diikuti warga di luar Di luar Depok. Depok. Kayak ada teman anak Bekasi mau gabung, nggak apa-apa. Akademi U-Series nanti insya Allah sih gratis, tapi teman-teman tinggal bayar asuransinya masing-masing. Jadi atlet tuh harus punya asuransi. Kan ini kan beresiko tinggi ya, Yeah. sepeda balap khususnya itu kecepatan tinggi, jadi ada kemungkinan terburuk udah Ya, kita betul, pegang betul. gitu. Ya, dan itu ya penting sih karena kalau misalkan memang sudah mendedikasikan diri jadi atlet kan porsi latihan kan juga lebih intens lagi ya Iya, kan? lebih intens Iya, lagi, iya. gitu. Ada resiko-resiko tersendiri lah ya, nggak Iya. nggak Dan kayak gue nih gitu yang goesan Dan ini selonjoran. ini pun akademi pun ini diakomodir dari masukan dari peserta. Dari peserta lagi. Kita memang udah buat rencana kerja lah ya sampai 2030. Tapi kan rencana kerjanya jadi rencana kalau tidak direspon. Nah, ada respon dari peserta. Ada yang anaknya mau, kalau anak saya jadi atlet kemana? Oh, nggak ada tempat. Coba deh, Om, tempat tinggal anak gua mau jadi atlet kemana? Bingung kan? Iya, iya, iya. Ya udah, bisa gak U-Series? Akhirnya bisa U-Series menjadi platform untuk wadah kategori road bike gitu. Kita harus ngambil kategori kan. Ya udah, kategori road bike gitu. Nah, kayak kemarin 300 ada anak yang diproyeksikan bapaknya mau jadi atlet. Ternyata memang anaknya juga mau, alhamdulillah didukung sama orang tua. Udah. Iya. Tapi nggak ada platformnya nih.
platformnya nggak ada, oh itu ada, kita ngelihat masalah, Usery sebagai solusi, gitu aja. Kita selalu nangkep sinyal permasalahan, kita mencoba menjadi solusi dalam permasalahan tersebut. Lu serius banget ya? Gue nggak nyangka kalau dulu lo stand up komedian ya padahal ya. Lo serius yo. Kalau udah ngomongin gini lo serius loh. Enggak. Apa komedi itu ditulis dengan serius kan? Oh iya betul. Oh iya betul. Gimmick tuh ditulis serius. Dengan serius. Tanjakan. Ya, ada tanjakan. Ya kan dimasuk ke Iya. perkampungan. Iya benar-benar. Lo sama nggak sih lo ngerasain saat ini nih, tahun ini sih khususnya ya? Iya. Gue ngerasa sepeda kok lagi banyak lagi om ya. Event lagi kayaknya lagi seneng-seneng lagi. Apa karena gue lagi seneng ikut-ikutan? Apa karena gue lagi banyak teman-teman baru yang akhirnya bersepeda gitu ya? Dan gue ngerasa kok sepeda kok lagi rame lagi ya? Tren dan sepeda bisa banyak itu bisa berdampak dari konten kreator seperti ini. Masa? Karena kenapa? Meskipun gak ada yang nonton gitu? Atau banyak yang nonton ada? Oke, anggaplah 10 orang nih yang nonton dari YouTube ini. Dari 10 orang, dia nge-share punya dari 10 orang. 10 lah, 12. Ya, 12 lah, 12. Ya, anggaplah 12 ya. Ya, 12. 12 yang nonton. Dia YouTube-nya dia berarti algoritma tentang sepeda. Nah, berarti kan konten YouTube ini, algoritma sepeda naik di YouTube. Nah, semakin banyak konten kreator tentang sepeda, banyak daya tarik. Yeah. Tentang, oh sepeda ternyata seru nih, begini-begini, dikemas. Nah, perlu banyak event yang tidak kompetitif. Karena nggak semua orang udah pro gitu, udah nggak pro. Kayak event-event fan bike aja udah cukup jarang kan, event fan bike. Makanya dengan banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk event-event, jadi mendorong masyarakat untuk bersepeda lagi gitu sih. Meskipun kan sekarang udah nggak pandemi dan apa, gue sih selalu percaya sepeda di Indonesia akan ada masanya tuh gila banget. Oh iya? Akan ada. Bukan peak-nya tuh belum lewat tuh? Belum. Kita sekarang gini, kalau pandemi itu menjadi barometer kesukses ramenya pesepeda, berarti kita akan susah lagi tuh berapa tahun kemudian. Nah, gimana sih caranya biar orang mau bersepeda tepatnya, pemilihan rute, aspal di kotanya gimana gitu. Kalau khusus di Depok sendiri masih banyak aspal-aspal yang kurang baik gitu. Jadi angkot sih om. Angkot juga balik lagi ke pemerintah. Mendukung apa enggak gitu ya? Iya, beneran mendorong apa enggak? Regulasinya udah ada, peraturannya udah ada, undang-undangnya udah ada, implementasinya yang masih kurang. Gue sih beneran sih berharap kalau misalkan U-Series ini tetap berlanjut ya om ya. Amin. Kita tunggu di U-Series tahun ini, di trilogi tahun ini ada 100, 120, 150. Mulainya itu di bulan Juli ya. Di bulan Juli hari Minggu ya. Hari Minggu tapi tanggalnya nggak tahu. Jadi siap-siapnya ini minggu pertama, minggu 2, minggu 3, minggu 4 ya. Juli itu lagi banyak event juga nih om. Tolong jangan dibentrok-bentrokin ya. Masih kita nggak akan bentrok ya. Iya. Kalau sebelum atau sesudah Rekapari atau buat persiapan. Tergantung yang berapa jauh. Ya. Om Nanda, thank you banget Om Nanda. Sehat-sehat, sukses selalu. Thank you banget loh Om ya. Siap. Kita pamit. Subscribe and like. Thank you banget. Kita pamit dulu deh.